Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wati Bahtiar. Video saya kali ini saya mau berbagi resep cara memasak tekwan ikan khas Palembang. Sebelumnya teman-teman jangan lupa di like, share, komen, and subscribe di channel Wati Bahtiar. Pertama-tama kita siapkan ikan giling sebanyak 500 gram atau setengah kilo. Ini saya pakai ikan giling ikan kakap merah ya teman-teman. Ini agak keras, masih kondisi agak dingin sekali karena baru dikeluarkan dari kulkas dan dari freezer ini ya. Kita aduk dulu. Nah ini udah selesai, saya campur dan aduk rata, tidak yang menggumpal lagi. Ini bumbu-bumbunya ada garam, ada merica, ada penyedap, ada bawang putih yang sudah saya giling. Adapun bahan-bahannya itu bawang putih lebih kurang saya pakai 3 siung, merica bubuk 1 sendok teh, dan garam halus 1 sendok setengah makan 1 sendok makan setengah. Bagaimana sih? Dan ini putih telur saya ambil dari 2 butir telur. Lalu ini minyak makan atau minyak goreng saya pakai lebih kurang 6 sendok makan. Kita aduk sampai rata supaya tidak menggumpal garamnya atau rasa asinnya merata ya di seluruh adonan ya. Kita aduk sampai tercampur rata ya. Nah ini rasanya nggak puas kalau pakai centong ataupun sendok makan. Ini mau saya aduk pakai tangan ya teman-teman. Nah ini saya tambahkan sedikit air yang sudah dingin. Ini saya pakai air mineral tapi hanya sedikit karena lihat kondisi kekentalan ikan giling tadi, sebab ikan kalau udah dari kulkas akan banyak mengandung air ya. Ini saya pakai hanya sedikit aja ya teman-teman ya, nggak sampai setengah gelas air mineral itu ya. Diaduk rata. Iya, kita aduk pakai tangan karena nggak puas kalau pakai sendok ya. Boleh juga teman-teman kalau mau pakai mixer bisa pakai mixer, tapi kalau hanya ukuran ikan giling setengah kilo itu terlalu banyak mengotorkan barang ya, terutama mixernya. Kita aduk terus sampai mengental dan rata, semua bahan tercampur di ikan giling yang tadi ya. Nah ini sudah selesai. Lalu masukkan tepung tapioka. Saya persiapkan 350 gram tepung tapioka, tapi jangan masukkan semua ya, kita kira-kira aja dulu. Kita lihat kekentalan bahannya. Untuk tekwan ini berbeda dengan pempek ya. Yang saya bikin ini agak keras dibanding adonan pempek, karena kalau tekwan itu direbus, nanti kalau makannya pun nanti direbus juga ya pakai kuah, jadi dia sering terendam di dalam air ya. Beda dengan pempek itu bisa digoreng, jadi teksturnya agak lebih lembut dari tekwan ya. Makanya saya pakai putih telur, bukan telur yang utuh ya.
Kita ulen sampai rata. Seperti biasa, jangan terlalu kuat ataupun terlalu lama mengulen sagu ke adonan ikan untuk pempek ataupun tekwan ya teman-teman. Kita ulen dengan perasaan hati-hati dan begitulah. Jangan terlalu emosi ya. Ini sudah mengental. Nah, sudah siap untuk direbus adonannya. Kita siapkan air yang sudah mendidih dalam panci untuk merebus tekwannya nanti ya. Jangan lupa airnya disiram sedikit minyak makan supaya nanti tidak lengket adonan pempek yang sudah kita bikin nanti ataupun adonan tekwannya ya. Ini air sudah mau mendidih ya. Kita siapkan air untuk celupan tangan kita nanti supaya tidak terlalu lengket adonan saat dibentuk. Nah, ini saya ambil sedikit pakai centong, lalu kita ambil bulet-buletkan, masukkan ke dalam air yang mendidih ya. Tekwan tidak mulus ya teman-teman, beda dengan bakso. Dia akan berkeriting-keriting gitu. Nah, teman-teman kalau mau pakai garpu pun juga boleh ya. Untuk bikin bentukannya, butiran pempeknya, tekwannya. Tapi kalau pakai garpu, rasanya masih kurang puas. Tetap pakai tangan yang tanpa alas apa-apapun, tetapi tangannya dalam kondisi bersih dan suci ya teman-teman. Nih kita lakukan lagi ya. Kalau bahasa wong Palembang, melintir tekwan. Nah, bahan pempek dipelintir kecil-kecil jadi tekwan, dibulet-buletkan jadi pempek adaan, dipanjang lonjong jadi lenjeran, itu pempek lenjer. Pempek dimakan dengan kuah kari menjadi celimpungan, laksan ya. Kalau pakai kuah kuning berarti itu celimpungan dengan kondisi pempeknya bulat ya. Nah, ini sudah mulai mau matang ya. Ini udah mulai mengapung. Pertanda ini sudah siap kita angkat. Nah, inilah bentuknya ya teman-teman. Dia bentuknya seperti kerikil ya, tapi agak besar-besar. Bentuknya enggak mulus dan tidak rata. Dan inilah hasil rebusan yang saya bikin tadi. Nah, inilah kurang lebih bentuknya seperti ini ya teman-teman ya. Dan setelah kita rebus, kita persiapkan kuahnya untuk dihidangkan makan tekwannya nanti ya. Ini ada 4 siung bawang merah dan ada kurang lebih 6 siung ataupun 7 siung bawang putih dan sedikit buah pala ya untuk penyedapnya. Kita giling ataupun bisa teman-teman kalau mau bikin banyak di blender ya. Jangan lupa digilingnya itu kasih garam sedikit supaya lebih gampang untuk menggiling halus ya. Ini saya pakai kuahnya hanya sedikit aja ya.
Masukkan merica bubuk sesuai selera. Nanti kalau kebanyakan kepedesan, ini saya pakai kurang lebih 1 sendok teh penuh. Sudah digiling bumbunya tadi, lalu kita siapkan minyak untuk menumis bumbu tersebut. Dirasa minyaknya sudah panas, kita masukkan bumbu yang sudah digiling tadi. Kita tumis sampai terasa harum aromanya ya. Tapi ingat jangan sampai gosong. Kalau sudah mulai berasa baunya harum ya, aroma bawang yang ditumis tadi, kasih sedikit air supaya tidak gosong, tidak cepat gosong dan kering bumbunya ya teman-teman. Nih saya kasih sedikit air, jadi dia tidak cepat gosong bumbu yang ditumis tadi ya, karena ini sudah masak, sudah wangi, ada aroma harum bawang tadi ya. Nah ini bisa tambahkan udang. Ini saya ada udang yang sudah saya haluskan, udang rebon yang sudah saya sangrai dan saya haluskan, jadi saya campurkan aja. Boleh juga pakai udang yang seger ya untuk kuahnya. Kalau wong Palembang tuh kepala udang itu dimasukkan ya. Nah ini airnya kita siapkan untuk kuah. Berhubung tadi saya baru habis ngerebus tekwan, jadi sekalian air ya rebusan yang tadi saya pakai untuk kuah, jadi lebih segar dan lebih sedap lagi karena ada sisa-sisa rebusan tadi ya. Masukkan tekwan yang sudah direbus tadi secukupnya ke dalam kuah. Ini secukupnya aja ya, kalau kuah kurang nanti ditambahkan lagi. Lalu masukkan bumbu yang sudah digoreng ataupun sudah ditumis tadi ke dalam kuah, ke dalam air yang sudah saya siapkan. Lalu tambahkan sedikit penyedap rasa. Ini saya pakai Royco, hanya sedikit aja ya teman-teman ya. Silakan teman-teman kalau mau pakai penyedap rasa yang lainnya nggak apa-apa, menurut selera ya. Kita aduk, tunggu sampai mendidih. Adapun rasa asin dan gurihnya dikoreksi sendiri ya teman-teman. Nah ini sudah mendidih, berarti ini sudah siap untuk kita hidangkan dengan beberapa topping. Silakan untuk toppingnya sendiri kita siapkan. Ada daun sop ataupun seledri. Nih saya matikan dulu kompornya ya. Dan bawang goreng. Lalu ini ada cabai yang sudah digiling. Juga ini ada soun yang sudah direndam dengan air panas dan ditiriskan. Silakan teman-teman mau tambah topping yang lain pun bisa ya. Mau pakai bengkoang, pakai sedap malam, mau pakai apa? Kuping, jamur kuping lagi. Nah ini saya coba untuk menghidangkannya. Saya ambil tekwannya sedikit dan soun.
serta topping-topping yang lainnya ya. Ini ada bawang goreng dan daun sop ataupun seledri. Lalu siramkan kuahnya, ini masih panas ya teman-teman. Nah, teman-teman sendiri silakan mau pilih versi yang mau kuah putih ataupun kuah yang hitam ya. Kalau putih cukup seperti ini aja, tapi kalau saya lebih memilih versi yang kuah hitam ya teman-teman ya. Saya tambahkan kecap manis ya teman-teman. Jadi kuahnya kelihatan hitam kental dan sangat segar sekali. Nih ya, udah saya kasih kecap nih tadi. Masih panas ini teman-teman. Manis, pedas, asin, gurih, sedap sekali. Silakan dicoba ya teman-teman. Jangan lupa tonton terus video